Ada seseorang yang belajar Al-Quran, lebih-lebih kalau orang tersebut adalah orang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi setiap harinya nggak bisa membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Nggak bisa membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Maka ini termasuk orang yang jafa, orang yang nggak memberikan haknya kepada yang lain. Kalau cuman hanya belajar tajwidnya, masya Allah, sampai kiroah sab'ah, kiroah asro, kiroah arba'ata asar, 14, semua kiroah dikhotamkan, faham bacaannya, ada yang wadduha, wadduhe, semuanya dibaca. Tapi ketika faham tentang bacaan Al-Quran, fasih dalam baca Al-Quran, setiap harinya lupa untuk membaca Al-Quran. Ini orang, katanya beliau, termasuk orang yang jafa, tidak memberikan haknya kepada yang lain. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, kata Rasulullah SAW, munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, nanti Al-Quran ini akan dihajar, akan dipisah, akan dijauhkan oleh umatku. Maknanya kita memang lebih suka melakukan hal-hal yang lain daripada kita membaca Al-Quran. Coba kita pikir-pikir, setiap hari kita ini lebih banyak megang HP atau megang Al-Quran sekarang? Lebih banyak megang remote atau memegang mushaf Al-Quran? Padahal membaca Al-Quran itu pahala, melihat Al-Quran itu juga pahala. Melihat HP belum tentu pahala, tergantung yang dilihat. Kalau dilihat fotonya ulama, yang dilihat adalah sesuatu yang bermanfaat, dapat pahalanya. Makanya membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan lil Imam An-Nawawi disebutkan, barang siapa yang membaca 100 ayat atau 10 ayat daripada Al-Quran setiap hari, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak akan pernah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 ayat itu Allah cuman satu kaca itu. Cuma karena memang kita ini terlalu sibuk kepada dunia urusannya kita, bahkan sibuknya kita ini gak sesuatu yang bermanfaat, gak bermanfaat bagi dunianya kita, gak nambah uang, gak bermanfaat bagi akhiratnya kita untuk nambah kita pahala, sehingga lupa akan Al-Quran. Padahal banyak hadis-hadisnya Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat syafi'an li ashabih, akan menjadi pensyafaat daripada orang yang membacanya. Sehingga dalam satu kitab disebutkan, nanti di alam kubur, ketika orang dikuburkan dalam kuburnya, nanti ada azab Allah Ta'ala, ingin masuk ke alam, ke orang tersebut, ke tempat kuburannya. Mau masuk dari kepalanya, ada pahalanya daripada sholatnya. Katanya pahalanya sholat, kau mau ngadab orang ini, jangan lewat sini, saya yang bertanggung jawab menyelamatkan orang sini. Lewat jalan yang lain. Mau lewat jalan sebelah kanan, dicegah lagi sama pahalanya puasa. Sebelah kiri dicegah lagi sama pahalanya sodako. Dari bawah setelah mau lewat, mau ngadab orang ini, saya adalah Al-Quran yang selalu dibaca oleh orang ini ketika dia hidup, dan saya sekarang menanggung keselamatannya orang ini. Kalau kita mungkin sangat anggap kita ini sangat sibuk kepada dunianya kita, maka jangan lupa kita itu seharinya membaca Yasin. Mau sampean habis subuh monggo, habis maghrib monggo, habis isya monggo. Surat Tabarok, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, suratun Tabarok yal mani'ah min adzabil qabri. Surat Tabarok, surat Al-Mulk adalah surat yang akan menjadikan penghalang, penyelamat seseorang di alam kubur nanti ketika dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi surat Waqiah, ada lagi surat
sajadah, alif lam sajadah, surat-surat yang dianjurkan betul-betul oleh syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita nggak mampu untuk membaca Al-Quran semuanya, maka jangan sampai melupakan membaca surat-surat penting tersebut. Di hari Jumat membaca surat Kahfi. Ini adalah orang-orang yang betul-betul paham makna dia hidup buat apa sekarang. Bukan hanya untuk mencari dunia, kesenangan, foya-foya, tapi mereka hidup untuk betul-betul mencari bekal nanti dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang penghafal Al-Quran itu nanti adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Bahkan dalam riwayat penghafal Al-Quran itu ketika dikubur, jasadnya nggak mungkin hancur, utuh, dengan catatan orang tersebut memberikan haknya Al-Quran, salah satunya ini. Membaca setiap hari nggak kurang daripada 100 ayat, kemudian melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran daripada perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.